Dikisahkan seorang ayah bernama Nick yang berjuang seorang diri sebagai ayah tunggal untuk kesembuhan putrinya dari penyakit kronis yang dialaminya. Dad, I want to go home. Everything is gonna be okay. It's not gonna be okay. Selain masalah untuk menyelamatkan nyawa sang putri, Nick pun memikirkan biaya yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. I will have your money. I promise. Nick pun lalu menemui temannya yang bekerja di sebuah bank, di mana rupanya mereka merencanakan sebuah pembobolan di bank tersebut. Okay, so this is legit. The seed phrase is in there with the thumb drives. Kemudian Nick menemui mantan pacarnya yang bernama Veronica untuk ikut serta dalam rencananya dan ditugaskan untuk mencari informasi serta mengumpulkan tim agar bisa mensukseskan pembobolan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. I just can't do this without a crew. You doing this for Emma? Yeah. Setelah tim terkumpul, Nick dan yang lainnya pun mulai menyusun rencana pembobolan itu, di mana Nick membebaskan mereka mengambil apapun yang ada di sana kecuali kotak nomor 23 yang akan ditangani langsung oleh pria bernama Jack yang merupakan pacar Veronica saat ini. Feel free to hit as many boxes as you can, but Jack will handle box 23. Untuk mengecoh pihak kepolisian, Nick meminta timnya untuk tidak membunuh siapapun atau menyekap orang dalamnya, agar mereka hanya dianggap sebagai maling amatir, hingga kepolisian pun enggan mengungkap tuntas kasus tersebut. Tak lama Nick mengenalkan timnya kepada rekannya yang bernama Sander, seorang ahli IT yang akan bertugas untuk mengecek CCTV, dan menyadap saluran radio kepolisian yang hal itu akan sangat membantu mereka untuk mencari rute pelarian yang aman. They might be looking, just not for us. Okay, we cool? Esok harinya mereka pun segera menuju ke lokasi target yang sudah direncanakan, di mana Sander yang berada di tempat terpisah telah berhasil memasukkan CCTV di bank tersebut, agar Nick dan yang lainnya bisa menjalankan dengan baik apa yang sudah direncanakan. New feed starting in 3, 2, 1. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Sander berhasil mengelabui pihak kepolisian dengan memindahkan lokasi terjadinya perampokan ke bank lain yang tak terjadi apa-apa, agar timnya bisa dengan baik menjalankan aksi mereka, di mana rupanya, mereka berdua dikhianati timnya dengan mengunci orang dalam yang akan berakibat fatal untuk mereka semua. Get down! Stay right there! Box 23. Move. Veronica pun sempat menunjukkan rasa cemasnya. Namun pada akhirnya, aksi mereka kali ini berjalan mulus sehingga mereka segera pergi dari sana. Nick lalu memberi hasil rampokan mereka pada Jack untuk menjalin rasa kepercayaan di antara mereka, agar suatu saat jika ada misi haram lainnya, mereka bisa kembali bekerja sama tanpa harus mencari tim baru yang cukup profesional seperti saat ini. Wait a few days, we all get our cut, alright? Tiba di lokasi perpisahan mereka, di mana tak lama setelah Veronica dan Jack pergi, Nick mendapati ban mobilnya sudah bocor dan di sanalah Nick sadar jika ada yang tak beres dengan ini semua. Terlebih Nick tiba-tiba ditembaki oleh timnya sendiri yang membuat Nick terluka cukup parah. Keesokannya Nick yang sudah berada di rumah sakit pun dijenguk oleh pihak kepolisian dan anggota FBI, menanyakan terkait apa yang terjadi hingga dia seperti ini. That's it, that's all I remember. Merasa tak aman dengan posisinya di sana, Nick memilih untuk pergi dari sana dengan menyamar sebagai petugas kebersihan, setelah sempat menjenguk putrinya yang kebetulan berada di rumah sakit yang sama. Di tempat berbeda, terlihat Jack dan Veronica yang sedang berlibur menikmati uang haram mereka, di mana Jack mulai panik saat mendapat kabar dari rekannya yang bernama Jerry menyebut jika mayat Nick masih belum mereka temukan hingga saat ini. Disinilah fakta terungkap bahwa Jack yang tak suka pada Nick sengaja mengatur semua ini. Namun kini, Jack meminta Jerry dan timnya untuk membunuh Nick dengan imbalan uang $50.000 dari hasil menjual barang yang mereka rampok itu. Guaranteed money. I want Nick's share. Bersama Sander,
Nick mulai mendatangi satu demi satu orang yang telah mengkhianatinya, di mana orang pertama yang dia temui rupanya tewas sebelum Nick membunuhnya akibat overdosis obat. Mengetahui lukanya kembali terbuka, Nick mendatangi temannya yang seorang dokter untuk menyembuhkan lukanya, karena diketahui rekannya itu terbilang dokter yang mampu mengobati pasiennya lebih cepat dari dokter lain. Despite what the state of Nevada says, we got this numbing gel. All right? Di samping itu, pihak kepolisian masih terus berupaya untuk menyelesaikan kasusnya. Terlebih si pemilik barang yang dicuri ingin mengklaim uang asuransi dari barang tersebut. There it is. This ain't no smash and grab. They're pros. Sementara itu, Nick terlihat mendatangi seorang pengacara yang disewa oleh pengusaha kaya bernama Valenti untuk memberikan informasi terkait barangnya yang telah dicuri. I have information about that item that was stolen from one of your clients. Sebenarnya si pengacara terlihat ragu untuk mengizinkan Nick, namun dia yang merasa jika Nick berkata jujur pun memberinya nomor untuk dihubungi 1 jam lagi, serta menyuruhnya ke sebuah alamat untuk langkah berikutnya. Tak lama setelah itu, 2 orang polisi datang menemui si pengacara untuk menanyakan terkait barang apa yang dicuri dan berapa harga dari barang itu, sehingga mereka bisa mengklaim asuransi dengan nominal yang besar. An amount equal to its current market value, around $2 million. Touch. Thank you. Kembali ke Nick yang baru saja sampai di alamat yang diberikan si pengacara, yang mana Nick dihadang oleh 2 algojo Valenti. So, Mr. Gibson, you have something you want to tell us right now? As I was told to listen to what you had to say. Sempat ditolak kedatangannya dan diminta untuk pergi, Nick akhirnya bertemu dengan Valenti dan menceritakan terkait barang tersebut. Nick lalu mencoba melobi Valenti dan mengakui bahwa dialah yang mencuri barang itu yang sekarang entah di mana keberadaannya, di mana Nick pun berjanji untuk bisa merebut kembali barang itu dan mengembalikannya pada Valenti. Namun sebagai imbalannya, Nick meminta kesembuhan putrinya yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Look, I need your guys' help. A procedure for my daughter. So I get it. Sudah sejak awal pihak kepolisian pun mencurigai Nick adalah dalang dari semua ini. Namun mereka pun kesulitan untuk mencari informasi terkait Nick dan rekan jejak kriminalnya, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk mengetahui jawabannya. I want to pull every assault with a deadly weapon record. Let's go. Di sisi lain, Jack mendapat kabar dari Jerry jika 1 orang rekannya tewas overdosis, namun mereka memiliki 2 asumsi yang mungkin terjadi antara benar-benar overdosis, atau dibunuh oleh Nick yang mungkin masih hidup dan berniat balas dendam. What's going on? Willis is dead. Mengetahui hal itu, Veronica pun menjenguk anak Nick di rumah sakit. Di sanalah Veronica melihat jika Nick masih hidup. Namun pertemuan mereka pun terlihat canggung dikarenakan Nick mencurigai jika Veronica mengetahui rencana busuk Jack untuk membunuhnya. Why are you here? Look, I didn't know. I'm glad you're okay. Veronica pun membantah keterlibatannya dan bersiap memberi alamat di mana koper itu berada sebagai bukti jika dia tak tahu apapun dengan rencana Jack itu. You have to believe me. I didn't mean for any of this to happen. How could I trust you? I had nothing to do with it. Wait. Goodbye, Nick. Veronica, wait. Sementara itu, pihak kepolisian pun kini mulai mendapat titik terang terkait peristiwa perampokan tersebut. Setelah ditemukannya seorang pelaku kriminal yang tewas overdosis, serta terlihat juga bekas cekikan di leher yang diduga pelakunya, adalah orang yang terlibat dengan perampokan itu. Mereka lalu mulai menyelidiki rekam jejak sebelum kematiannya yang memungkinkan mereka mendapatkan beberapa nama yang bisa jadi adalah rekannya saat melakukan kejahatan. One name only. Jerry Foster. Jerry Foster. Di sisi lain, Nick yang ditemani anak buah Valenti pun berangkat menuju alamat yang diberikan Veronica, yang mana rupanya alamat itu menuju pada sebuah rumah milik Jerry karena dialah orang yang dipercaya untuk menyimpan koper itu. Namun mereka tak menemukan Jerry di sana dan hanya ada 1 orang yang pernah terlibat dalam perampokan itu dan terpaksa melakukan penyiksaan untuk membuatnya buka mulut terkait keberadaan Jerry saat ini. Hey, where are you meeting Jack? Screw you. God!
Di tempat berbeda, kedua polisi itu pun berhasil mendapatkan alamat Jack dari mantan pacarnya, dan di waktu bersamaan, Jack yang tahu jika Veronica baru saja menemui Nick membuat Jack emosi, hingga pertengkaran pun terjadi yang nyaris membuat Veronica tewas di tangan Jack. Esok harinya, kedua polisi itu terlihat mendatangi tempat Jerry, namun mereka rupanya kalah cepat hingga harus pulang tanpa hasil. Jerry? Malamnya, mereka kembali ke sana dan menemukan beberapa barang bukti serta secari kertas bertuliskan alamat pertukaran yang akan dilakukan malam itu juga. Ketika sampai di lokasi yang dijanjikan oleh Jack, Jerry melihat temannya dalam posisi terikat di depan Jack dan Veronica dengan kondisi dipenuhi luka. Muncullah anggapan jika dia telah dikhianati, dan tak lama kemudian. What the hell did you do to him, Jack? Di tengah baku tembak itu, Jack menjelaskan jika dia tak tahu apapun tentang siapa yang mengikat dan menyiksa temannya itu. Namun tak ada satupun di antara mereka yang saling percaya. Akibatnya, Jerry yang kalah cepat pun tewas tertembak oleh Jack. Dan tiba-tiba, terlibat saling todong antara Jack dan Nick. Bukannya menembak Nick, Jack justru menembak Veronica hingga dia tewas saat itu juga. Namun tepat saat Jack bersiap membunuh Nick, anak buah Valenti pun datang menyelamatkan Nick. Selesai dengan itu, Nick menerima sejumlah uang imbalan yang sudah disepakati sebelumnya bersama Valenti, dan tepat saat dia pergi meninggalkan Nick, kepolisian pun datang ke TKP. Menyaksikan para perampok itu tewas, mereka menyimpulkan jika kematian para perampok itu karena saling membunuh, sedangkan Nick dibebaskan dari tuduhan karena tak ditemukan keberadaannya di sana. Selesai dengan itu, Nick bisa tersenyum kembali melihat kesembuhan putrinya itu, hingga mereka pun kembali bisa menikmati hangatnya kebersamaan ayah dan anak.